adik-adik? Pasti adik-adik hari ini sukacita. Walaupun kita tidak bersama-sama di gereja, tidak bersama-sama dengan Bu Nastiti, Bu Rina, Mas Lintang, tetapi adik-adik bersukacita dengan Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Uti di rumah. Mari untuk sukacita kali ini kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Memulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Mbak Nastiti hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami di setiap apapun kami, di setiap waktu yang telah Tuhan berikan untuk kami. Ya Bapak, pada saat ini kami akan memulai renungan yang akan dibawakan Bu Rina. Kiranya Engkau hadir Tuhan, menyertai dan berbicara melalui firman ini. Dan kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Dari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini diambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Tetapi di sini Bu Rina tidak akan membacakan semuanya. Hanya ayat nasnya saja yang diambil dari Keluaran 33 ayat 14 yang akan dibacakan oleh Bu Wiwi. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, anak-anakku, pada kesempatan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil judulnya disertai untuk melayani.
disertai untuk melayani. Anak-anakku, saat ini Bu Rina, Bu Nastiti, Bu Wiwi, dan Mas Lintang akan menceritakan tentang bangsa Israel. Nah, anak-anak tahu bangsa Israel adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang Tuhan sukai, Tuhan tunjuk menjadikan bangsa yang nantinya akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi karena bangsa ini bangsa yang keras kepala, mereka sebut bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, di mana bangsa ini mempunyai kesalahan yang begitu besar hingga membuat Tuhan Yesus itu marah. Nah, di dalam perjalanannya bangsa Israel menuju ke Kanaan, mereka mendirikan sebuah tenda. Nah, tenda ini itu adalah dinamakan tenda pertemuan. Apa Bu Rina? Ada tenda apa Bu Rina? Ini namanya tenda pertemuan Bu Wiwi. Bangsa Israel itu karena Tuhan marah dan mereka membuat tenda yang dinamakan tenda pertemuan. Karena meskipun Tuhan begitu marah, tetapi Tuhan masih mengirimkan malaikat namanya Musa. Musa diutus Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel dan menyadari kesalahannya. Karena itu bangsa Musa itu berdoa kepada Tuhan untuk memohon senantiasa agar bangsa Israel itu dimaafkan. Dengan cara apa? Dengan masuk ke tenda ini Bu Wiwi. Mereka Musa masuk ke dalam tenda ini untuk bertemu dengan Tuhan dan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, karena apa? Kenapa Tuhan marah kepada bangsa Israel? Tuhan marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel itu sudah menduakan Tuhan atau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan patung, melalui patung emas. Tuhan begitu marah karena kita tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus yang perlu kita sembah. Tetapi bangsa Israel itu membuat sebuah patung dari emas dan mereka bersukaria, bersorak-sorai menyembah patung emas. Nah, patung emas ini itu dibuat dari perhiasan-perhiasan dari emas seperti gelang, terus kalung, anting juga. Nah, itu semua perhiasan mereka lepaskan, kemudian dijadikan satu, kemudian dilebur. Dilebur itu diapakan? Nah, dilebur itu dijadikan satu di dalam bara api, kemudian menjadi meleleh, kembali menjadi cairan, kemudian dibentuklah menjadi seekor lembu, seperti lembu. Dan lembu ini sama bangsa Israel itu disembah. Padahal Tuhan tidak mengajarkan untuk menyembah barang-barang yang mati. Ini kan ciptaan manusia. Kenapa mereka menyembah? Makanya Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel. Nah, untuk itu Tuhan mengirimkan Musa untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel. Nah, anak-anakku, meskipun Tuhan itu marah dengan bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa untuk menolong bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel itu dia datang ke gurun, ke atas gurun untuk berdoa kepada Tuhan. Itu datang ke atas gurun memohon kepada Tuhan siang, pagi, malam. Dia bermohon kepada Tuhan agar senantiasa bangsa Israel diselamatkan, agar
kemarahan Tuhan itu tidak berdampak kepada bangsa Israel. Musa tidak henti-hentinya, tidak putus asa untuk memohon kepada Tuhan. Dia berdiri di atas gurun untuk memohon pertolongan Tuhan supaya bangsa Israel dimaafkan. Nah, anak-anak, kita belajar dari Musa. Meskipun Tuhan belum mendengar doanya, tetapi Musa tidak putus-putusnya. Musa tidak pantang menyerah, tidak putus asa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Di gunung, di gurun siang dan malam memohon kepada Tuhan agar senantiasa bangsa Israel diselamatkan. Nah, anak-anakku, seperti halnya kita contohnya Musa, meskipun kita anak-anak itu banyak kesalahan, punya salah sama orang tua, tetapi kalau kita mau berusaha mohon maaf kepada orang tua, pasti orang tua kita akan memaafkan. Karena apa? Karena kita disertai Tuhan untuk melayani. Melayani apa? Kita sebagai anak-anak, ya kita melayani di rumah seperti mau belajar, mau mendengarkan orang tua, terus mau ikut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan orang tua. Nah, kita senantiasa taat kepada Tuhan. Nah, caranya kita sebagai anak-anak taat kepada Tuhan bagaimana, Bu Wiwi, caranya? Kita harus nurut, Kita harus rajin berdoa, kita rajin sekolah minggu, kita harus rajin taat kepada orang tua. Nah, seperti halnya Musa, ya, meskipun Tuhan sudah marah dengan bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dia tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, saat ini untuk pelajaran ini kita ambil bahwa kesimpulannya bahwa Allah senantiasa memberikan kita dalam keadaan apapun. Kita juga diajarkan Tuhan untuk selalu semangat menjalani hidup sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri ibadah saat ini, kita akan memuji nama Tuhan tiap langkahku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini, Bapak. Ajarkan kami agar senantiasa kami taat kepada Engkau ya Bapak, apapun kondisi kita Tuhan. Agar senantiasa Tuhan sendiri juga akan memampukan di dalam kami menghadapi masalah yang kami hadapi. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami kembali. Tuhan sertai dan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
selama pandemi ini belum berakhir, Mbak Nastiti mengingatkan untuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Oke, Selamat hari Minggu. selamat hari Minggu.